Diceritakan di depan rumah Abu Nawas terdapat pohon mangga yang besar. Seiring berjalannya waktu, pohon mangga tersebut mulai berbuah, dan lama-kelamaan buahnya juga semakin banyak dan semakin besar. Abu Nawas yang terkenal dermawan membagikan buah mangganya kepada para tetangga. Dan pada suatu malam, ada 3 bocah pencuri mendatangi rumah Abu Nawas. Mereka berencana mencuri mangga yang ada di depan rumahnya. Namun naas, saat mereka sedang melakukan aksinya, Abu Nawas memergoki ketiga bocah tersebut. "Woi, ngapain kalian? Ayo turun!" teriak Abu Nawas. Dengan wajah penuh ketakutan, mereka pun turun dan menghadap Abu Nawas. "Siapa kalian dan kenapa kalian mencuri mangga?" tanya Abu Nawas. "Maafkan kami Tuan Abu, kami mengaku bersalah," jawab mereka ketakutan. "Kalau ingin mangga, kenapa harus mencuri? Mintalah secara baik-baik, nanti pasti aku kasih," tutur Abu Nawas. "Sekali lagi kami minta maaf Tuan Abu," kata mereka. "Baiklah, karena kalian telah melakukan kesalahan, maka kalian harus dihukum," ujar Abu Nawas. Lalu ketiga bocah tersebut satu persatu ditanya siapa namanya. Kamu, siapa nama kamu?" tanya Abu Nawas kepada bocah pertama. "Nama saya Anas Tuan Abu," jawab bocah pertama. "Oh Anas, yaudah sebagai hukumannya baca surat Al-Quran yang sesuai dengan nama kamu," perintah Abu Nawas. Lalu bocah pertama ini membaca surat Anas sampai selesai. "Sekarang kamu, siapa namamu?" tanya Abu Nawas. "Nama saya Thorik Tuan," jawabnya. "Yaudah sekarang baca surat At-Thorik sampai selesai," perintah Abu Nawas. Dan bocah kedua pun membaca surat At-Thorik sampai selesai. Dan kini tibalah giliran bocah ketiga. Dia terlihat gemetaran dan wajahnya mulai panik. Kamu, ya, nama kamu siapa?" tanya Abu Nawas. "Nama saya Ali Imron Tuan, tapi kalau di rumah biasa dipanggil Kulhu," jawab bocah ketiga dengan terbata-bata. Spontan Abu Nawas langsung tertawa terpinggal-pinggal. "Ya sudahlah, baca surat Kulhu sampai selesai," kata Abu Nawas sambil terus tertawa. Setelah ketiga bocah tersebut dihukum dengan membaca surat-surat Al-Quran, Abu Nawas lalu menasehatinya. "Kalian harus berjanji, jangan sampai mengulangi perbuatan ini lagi. Setuju?" tanya Abu Nawas. "Setuju Tuan Abu," jawab mereka serempak. Kemudian Abu Nawas memberi mereka sekantong buah mangga. "Dah, sekarang kalian pulanglah," ucap Abu Nawas. Dan ketiga bocah tersebut lalu pamit pulang dan mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai burung beo yang sangat pintar. Setiap hari dengan tekun dan telaten, burung itu dilatihnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Akhirnya dalam tempo beberapa hari, burung beo milik Abu Nawas sangat fasih mengucapkan kalimat tersebut. Hal ini membuat orang-orang mengagumi burung beo milik Abu Nawas. Bahkan sampai ada saudagar kaya yang berminat untuk membelinya dengan harga tinggi. Namun Abu Nawas menolaknya. Seperti biasa, saat menjelang sore, Abu Nawas membuka majelis taklim di rumahnya. Dia mengajari anak-anak mendalami ilmu agama. Di saat Abu Nawas tengah mengajar, tiba-tiba burung beo miliknya diterkam seekor kucing. Burung beo tersebut sempat berteriak, "Keak, keak," dan ia pun harus mati oleh gigitan kucing, kemudian dibawanya kabur. Abu Nawas yang menyaksikan hal itu hanya bisa terdiam, karena peristiwa tersebut sangat cepat dan singkat, sehingga ia tak sempat untuk menolongnya. Semenjak kejadian itu, Abu Nawas sering kelihatan murung dan sering mengunci dirinya di dalam kamar. Tentu saja hal ini membuat murid-muridnya bersedih pula. Saat itu suasana majelis tempat biasa Abu Nawas mengajar terlihat sunyi tanpa ada aktivitas.
Namun begitu, murid-muridnya tetap rajin berangkat ke majelis. Mereka duduk setia menunggu kehadiran gurunya. Lalu salah satu murid mempunyai inisiatif untuk memberikan burung beo yang baru, agar gurunya tidak lagi bersedih hati. "Nah, ini saya setuju. Ayo kita patungan," sahut murid yang lain. Setelah uang terkumpul, Abu Nawas tiba-tiba menghampiri muridnya. "Kalian patungan uang untuk apa?" tanya Abu Nawas. "Kami ingin membelikan burung beo yang baru untuk Tuan Guru. Kami tak ingin Tuan Guru terus-terusan bersedih," jawab salah satu muridnya. Mendengar itu, Abu Nawas hanya tersenyum. Kemudian dengan lemah lembut berkata, "Anak-anakku sekalian, saya sangat berterima kasih karena kalian sangat memperhatikan saya, sangat peduli dengan keadaan saya. Tapi satu hal yang perlu kalian ketahui, kesedihan saya selama ini bukan karena kematian burung beo. Ketahuilah wahai anak-anakku, beberapa hari ini aku mengurung diri di kamar karena saya merenungkan akan satu hal. Yang aku sedihkan adalah isyarat yang diberikan oleh Allah lewat kematian burung beo. Coba kalian pikirkan, berbulan-bulan aku melatih burung beo untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Bahkan setiap jam selama hidupnya ia selalu mengucapkan kalimat tersebut. Tetapi menjelang kematiannya saat diterkam kucing, yang keluar dari mulutnya adalah keak-keak. Saya takut nasib saya akan sama seperti burung beo itu. Selama hidup tak pernah lepas dari kalimat La ilaha illallah. Bahkan saya sampai mendakwahkannya. Tapi ketika meninggal dunia, yang terucap dari mulut ini adalah kalimat selain itu." Mendengar penjelasan dari Abu Nawas, murid-muridnya hanya terdiam. Ternyata mereka telah salah paham memaknai kesedihan gurunya. Gurunya bukanlah orang yang cinta duniawi. Justru duniawinya itu ia jadikan nasihat bagi kehidupannya. Hari itu mereka mendapatkan pelajaran berharga dari gurunya. Pada suatu hari, Abu Nawas dan Baginda Raja sedang berdiskusi tentang agama, mulai dari masalah tauhid sampai tentang hukum agama. Baginda Raja bertanya tentang masalah wudhu. "Abu Nawas, kalau kita sholat, kita harus mempunyai wudhu bukan?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka, kalau kita tidak punya wudhu, maka sholat kita tidak akan sah," jawab Abu Nawas. "Berarti kalau kita kentut, kita harus mengulangi wudhu supaya sholatnya sah?" tanya Baginda Raja. "Iya benar Paduka," jawab Abu Nawas. "Tapi ini sungguh aneh," ujar Baginda Raja. Sontak Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Aneh bagaimana Paduka? Ini kan sudah diatur oleh agama," sahut Abu Nawas. "Coba kau pikir Abu Nawas, yang kentut kan pantat kita, sehingga wudhunya batal. Tapi kenapa yang dibasuh kok malah wajah?" tanya Baginda Raja. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Begini Paduka, coba ketika Paduka kentut di hadapan orang-orang, yang malu wajah Paduka atau pantat Paduka?" kata Abu Nawas balik bertanya. "Ya tentu saja wajah saya," jawab Baginda Raja. "Nah itu Paduka tahu, mana ada pantat punya rasa malu Paduka. Oleh sebab itulah yang dibasuh adalah wajah," celetuk Abu Nawas. Dan seketika Baginda Raja pun tertawa dan memuji kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Meskipun sudah diperingatkan berkali-kali oleh Abu Nawas, Abu Jahil masih saja tidak menghilangkan kebiasaan buruknya. Kebiasaan buruknya tersebut adalah minum minuman arak. Menurut anggapan Abu Jahil, minum minuman arak tak ubahnya seperti makan buah anggur. Tak perlu disalahkan, apalagi menghukuminya haram. Sebab minuman arak juga terbuat dari buah anggur. Dan suatu ketika, Abu Nawas hendak ke masjid.
ia kembali mendapati Abu Jahil sedang mabuk-mabukan di pinggir jalan. Kebetulan saat itu melintas para prajurit istana tengah berpatroli. Mereka pun segera menangkap Abu Jahil dan dibawanya ke istana untuk mendapatkan hukuman. "Hai Abu Jahil, kamu tidak ada kapok-kapoknya. Selalu saja bikin kesalahan yang sama," bentak baginda raja. "Memangnya apa yang salah dengan perbuatan hamba, Paduka?" protes Abu Jahil. "Mabuk minuman keras di pinggir jalan kau bilang tidak salah. Secara hukum agama saja sudah diharamkan, masih saja mengaku tidak salah," hardik baginda raja. "Ampun Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan saya membela diri," pinta Abu Jahil. "Silahkan, apa pembelaanmu?" kata baginda raja. "Saya akan membuktikan kalau minuman arak itu halal, Paduka. Paduka tentu sudah tahu kan, pembuatan minuman arak terbuat dari buah anggur dicampur air yang kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Sekarang saya mau tanya, apakah haram memakan buah anggur?" tanya Abu Jahil. "Tidak haram," jawab baginda raja. "Apakah haram jika setelah makan anggur kemudian minum air?" tanya Abu Jahil. "Itu juga tidak haram," jawab baginda raja. "Terus bagaimana jika setelah saya makan anggur dan minum air, lalu saya duduk di bawah sinar matahari?" tanya Abu Jahil. "Itu tidak ada masalah," jawab baginda raja. "Bila demikian, ketika adonan buah anggur dan air dijemur di bawah terik matahari, bagaimana ini bisa menjadi haram? Padahal tidak ada bedanya dengan yang tadi saya katakan," tutur Abu Jahil. Mendengar hal itu baginda raja terdiam. Ia bingung harus berkata apa. "Ya, tapi kan dalam ajaran agama kita mengharamkan minuman keras," ujar baginda raja. "Jangan bicara hukum agama, Paduka. Kita pakai logika saja," balas Abu Jahil. Untuk kedua kalinya, baginda raja tak bisa berkutik. Kemudian terlintas di benaknya untuk meminta bantuan Abu Nawas. "Baiklah Abu Jahil, sebelum aku memutuskan kamu salah atau tidak, aku akan panggil Abu Nawas kemari," kata baginda raja. Maka beberapa pengawal istana diperintahkan baginda raja untuk menjemput Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap baginda raja. "Ada apa Paduka? Kenapa Paduka terlihat kebingungan?" tanya Abu Nawas. Baginda raja pun lalu memberitahu tentang masalah yang sedang dihadapinya. "Oh, itu sih gampang Paduka," sahut Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menghampiri Abu Jahil dan meminta dia untuk mengulangi pertanyaannya. Dengan penuh percaya diri, Abu Jahil mulai bertanya. "Begini Abu Nawas, tentu kamu sudah tahu kan pembuatan minuman arak terbuat dari buah anggur yang dicampur air, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Nah, sekarang saya mau bertanya, apakah haram saya memakan buah anggur?" tanya Abu Jahil. "Itu tidak haram Abu Jahil," jawab Abu Nawas. "Apakah haram jika setelah makan anggur kemudian saya minum air?" tanya Abu Jahil. "Itu juga tidak haram Abu Jahil," jawab Abu Nawas. "Nah, terus bagaimana jika setelah saya makan anggur dan minum air, lalu saya duduk di bawah sinar matahari?" tanya Abu Jahil. "Tidak ada masalah Abu Jahil," jawab Abu Nawas. "Bila demikian, ketika adonan buah anggur dan air dijemur di bawah terik matahari, bagaimana ini bisa menjadi haram? Padahal kan tidak ada bedanya dengan yang tadi saya katakan," tutur Abu Jahil. "Wahai Abu Jahil, sebelum aku menjawab pertanyaanmu, aku akan bertanya terlebih dahulu. Jika segenggam tanah aku lemparkan di rambut kepalamu, apakah berbahaya?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja tidak," jawab Abu Jahil. "Lalu tanah yang ada di rambut kepalamu aku siram dengan air, apakah menyebabkan rasa sakit?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja tidak Abu Nawas," jawab Abu Jahil. "Nah, setelah apa yang menimpamu, kemudian kamu berjemur di bawah sinar matahari, apakah itu akan membuatmu sakit?" tanya Abu Nawas. "Ya tidak juga Abu Nawas," jawab Abu Jahil. "Sekarang begini Abu Jahil,
jika aku mengolah segenggam tanah dicampur air, lalu aku jemur di bawah sinar matahari hingga menjadi batu bata. Kemudian aku lemparkan ke kepalamu. Apakah terasa sakit?" "Wah, tentu saja sakit, Abu Nawas. Dan itu bisa menyebabkan pendarahan," jawab Abu Jahil. Nah, jadi kesimpulannya adalah adonan tanah dan air yang menjadi batu bata bisa melukai manusia. Demikian pula dengan adonan buah anggur dan air yang kemudian menjadi minuman keras. Itu bisa menjadikan banyak masalah dan adalah wajib menghukum peminumnya, terang Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Abu Jahil tak mampu mendebatnya. Sementara Baginda Raja memuji kecerdasan Abu Nawas. "Bagaimana Abu Jahil? Apakah kamu masih mau mengelak?" tanya Baginda Raja. Abu Jahil hanya terdiam. Ia pun akhirnya dimasukkan ke dalam penjara untuk menjalani hukuman. Dari sekian banyak murid Abu Nawas, ada salah satu murid yang terkenal badung, tapi juga lucu. Dia bernama Ali. Suatu hari saat Abu Nawas sedang menyampaikan ilmu agama, Ali terlihat sangat serius mendengarkan. Kala itu Abu Nawas sedang menerangkan tentang keutamaan bersedekah. Dengan bersedekah, orang-orang bisa terhindar dari penyakit dan juga terhindar dari mara bahaya. Bahkan ketika bersedekah secara ikhlas, hartanya tidak akan berkurang, tapi justru sebaliknya, hartanya akan bertambah. Itu semua karena Allah membalasnya 10 kali lipat. Ali yang sedari tadi terlihat serius, tiba-tiba wajahnya mendadak berubah murung. "Kamu kenapa, wahai Ali? Wajahmu tampak murung," tanya Abu Nawas. "Tadinya saya sangat tertarik dengan pahala sedekah, tapi saya ini kan anak orang miskin, Tuan Guru. Jadi saya tidak bisa bersedekah," kata Ali memberitahu. Dengan tersenyum, Abu Nawas membalas, "Wahai Ali, sedekah itu tidak harus dengan harta. Kita membantu pekerjaan teman itu juga termasuk sedekah. Bahkan senyum saja itu termasuk bagian bersedekah," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan gurunya, Ali pun merasa lega. Hingga akhirnya datanglah hari Jumat. Ketika waktu sudah menunjukkan siang, Ali dan kawan-kawannya segera menuju ke masjid guna menunaikan sholat Jumat. Tatkala khotib sedang membacakan khotbah, kotak jariah mulai berputar mengitari satu persatu jamaah yang hadir. Dan saat kotak jariah tersebut berhenti di depan Ali, ia memeganginya cukup lama sambil tersenyum ke arahnya. Kemudian Ali memberikan kotak itu kepada jemaah sholat di sampingnya. Melihat perilaku Ali ini, kawan-kawannya menjadi heran. Sepulang dari sholat Jumat, Ali ditegur oleh kawan-kawannya. "Woi Ali, kotak jariah itu bukan disenyumin, tapi dimasuki uang sebagai sedekah." Namun Ali tak menghiraukan ucapan mereka. Ia tak menjawab sepatah kata pun dan berlalu meninggalkan kawan-kawannya. "Wah, kayaknya Ali sudah gila nih," kata salah satu dari mereka. Karena khawatir dengan kondisi Ali, mereka pun berniat mengadukan kepada Abu Nawas selaku guru mereka. Mereka lalu pergi menuju majelis tempat Abu Nawas mengajar. "Tuan Guru, sepertinya Ali sudah gila," tutur mereka. "Gila? Gila kenapa?" tanya Abu Nawas. Mereka lalu menceritakan peristiwa di masjid waktu sholat Jumat. "Oh begitu, ya udah sekarang panggil Ali ke sini," perintah Abu Nawas. Kemudian murid-muridnya ini segera membawa Ali ke hadapan Abu Nawas. "Wahai Ali, apakah benar yang dikatakan kawan-kawanmu itu?" tanya Abu Nawas. "Itu benar Tuan Guru," jawab Ali. "Lalu apa alasanmu berbuat demikian?" tanya Abu Nawas kembali. "Bukankah tempo hari Tuan Guru menjelaskan bahwa senyum juga merupakan sedekah? Berhubung saya tidak punya uang, ya maka saya sedekah pakai senyum," kata Ali menjelaskan. Seketika Abu Nawas terkejut dengan jawaban Ali.
Jadi maksudmu senyum ke kotak jariah tujuannya untuk bersedekah? Tanya Abu Nawas memastikan. Ya benar Tuan Guru, jawab Ali. Ya nggak gitu cara kerjanya Ali. Dan semua orang yang hadir di majelis itu pun ikut tertawa terpinggal-pinggal. Alkisah, pada suatu hari Abu Nawas hendak melakukan perjalanan menunaikan ibadah haji ke kota Mekah. Ia pun berpamitan kepada keluarga serta kerabatnya, dan tak lupa juga ia berpamitan kepada para sahabat-sahabatnya, termasuk kepada seorang pendeta yang merupakan kawan dekatnya. Dan singkat cerita, setelah Abu Nawas selesai menunaikan ibadah haji, ia segera pulang ke kampung halaman. Kepulangan Abu Nawas ini disambut sukacita oleh sahabatnya yang merupakan seorang pendeta. Wah haji nih. Semoga menjadi haji yang mabrur Abu Nawas, kata sang pendeta mendoakan. Terima kasih kawan, balas Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, si pendeta mengajak Abu Nawas berjalan-jalan. Saat di tengah perjalanan, terbesit di benaknya untuk mengerjai Abu Nawas. Waduh Abu Nawas, kakiku kok tiba-tiba kram ini. Aku tak bisa berjalan, ujar si pendeta berpura-pura. Dan karena kasihan, Abu Nawas pun menggendongnya dan melanjutkan perjalanan. Hei Abu Nawas, kamu tahu nggak? Baru kali ini loh ada pendeta naik haji, celetuk si pendeta. Mendengar hal itu, Abu Nawas mulai menyadari bahwa dirinya sedang dikerjai. Tapi namanya juga Abu Nawas. Ia tak kalah cerdik untuk membalasnya. Dan ketika mereka berjalan di tepian sungai, Abu Nawas langsung melemparkan si pendeta hingga jatuh ke sungai. Melihat keadaan si pendeta basah kuyup, Abu Nawas berkata kepadanya, "Hei kawan, baru kali ini juga seorang haji membaptis seorang pendeta." Spontan keduanya pun tertawa terpinggal-pinggal bersama-sama. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas dan beberapa sastrawan membuat syair yang isinya mengkritik kebijakan istana. Sontak hal ini membuat Baginda Raja murka. Ia pun lalu memerintahkan beberapa prajurit untuk menangkap mereka. Ketika Abu Nawas dan kawan-kawannya sudah dibawa ke istana, mereka lalu dihadapkan kepada Baginda Raja. Abu Nawas, apa sih maksudmu? Dan kawan-kawanmu membuat syair mengkritik pemerintah, bentak Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu memberikan penjelasan bahwa perbuatannya semata-mata agar Baginda Raja bisa mengetahui kondisi rakyatnya. Begitu mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tersadar. Tapi ya ia tak mungkin melepaskan Abu Nawas dan kawan-kawannya begitu saja, apalagi sampai meminta maaf. Akhirnya Baginda Raja terlintas sebuah ide untuk menutupi kesalahannya. Baiklah, untuk kali ini kalian kuampuni dan akan aku bebaskan. Tapi ada syaratnya, tutur Baginda Raja. Wah, apa syaratnya Paduka? Tanya Abu Nawas. Syaratnya aku akan memberi kalian 3 pertanyaan dan kalian harus menjawabnya dengan benar, terang Baginda Raja. Kemudian satu persatu dari mereka dipanggil ke depan untuk menjawab pertanyaan. Dan akan tetapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa menjawabnya dengan benar. Akhirnya tibalah giliran Abu Nawas. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah siap? Tanya Baginda Raja. Saya sudah siap Paduka, jawab Abu Nawas. Oke, pertanyaan yang pertama. Apa yang paling cepat di dunia ini? Tanya Baginda Raja. Tanpa perlu waktu lama, Abu Nawas pun langsung menjawab. Paduka, yang paling cepat di dunia ini adalah pikiran manusia, jawab Abu Nawas.
Coba sebutkan alasannya, pinta Baginda Raja. Begini Paduka, sebab jangankan bintang yang jauh di langit, akhirat saja yang jaraknya belum ada yang tahu, pikiran manusia sudah sampai ke situ. Jelas Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja mengangguk-ngangguk sebagai tanda setuju. Oke, sekarang pertanyaan kedua Abu Nawas. Apa yang paling panjang di dunia? Abu Nawas tersenyum dan menjawab, Paduka, yang paling panjang di dunia ini adalah pikiran manusia. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun terkesan dengan kecerdasan Abu Nawas. Ya. Sekarang pertanyaan terakhir. Apa yang paling berat di dunia? Tanya Baginda Raja. Oh, itu ya gampang sekali Paduka. Yang paling berat di dunia ini adalah Paduka memberikan pertanyaan-pertanyaan ini tanpa adanya hadiah uang sebesar pun. Dan sontak Baginda Raja pun tertawa, disusul oleh orang-orang yang ada di situ. Karena telah berhasil menghibur Baginda Raja, Abu Nawas dan kawan-kawannya diberi hadiah sejumlah uang. Akan tetapi sebelum Abu Nawas beranjak pergi, ia berkata kepada Baginda Raja, Paduka, saya juga punya tebakan untuk Paduka. Celetuk Abu Nawas. Oh ya, apa tebakannya Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Tebakannya sederhana sih Paduka. Tapi sebelum saya memberitahu, kita buat perjanjian dulu. Bagaimana Paduka? Ujar Abu Nawas. Oke, apa perjanjiannya Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Kalau Paduka bisa menebaknya dengan tepat, kami akan mengembalikan semua hadiah yang telah Paduka berikan. Tapi Paduka, kalau jawaban Paduka salah, Paduka harus menambahkan hadiah untuk kami. Tutur Abu Nawas. Oke, baiklah. Saya setuju Abu Nawas, sahut Baginda Raja. Maka Abu Nawas mulai memberikan pertanyaan. Paduka, apa yang bisa berjalan tanpa kaki? Tanya Abu Nawas. Itu sih mudah Abu Nawas. Jawabannya adalah ular, kata Baginda Raja. Wah, salah Paduka. Ular itu merayap, bukan berjalan, sanggah Abu Nawas. Bagaimana kalau angin? Bukankah angin bisa berjalan dan dia juga tidak punya kaki? Ujar Baginda Raja. Itu juga salah Paduka. Angin itu kan terbang, bukan berjalan, jawab Abu Nawas. Sesaat Baginda Raja terdiam. Ia terus memikirkan mencari jawaban yang tepat. Tapi telah lama berpikir, Baginda Raja pun tak juga menemukan jawaban. Ia pun akhirnya menyerah. Aku tidak tahu jawabannya Abu Nawas. Apa jawabannya? Tanya Baginda Raja penasaran. Jawabannya adalah kaki yang kita gunakan untuk berjalan Paduka. Coba Paduka perhatikan, apakah kaki kita punya kaki? Jawab Abu Nawas. Kamu memang cerdik Abu Nawas, pikir Baginda Raja dalam hati. Dan sesuai perjanjian, Baginda Raja menambahkan hadiah untuk Abu Nawas dan kawan-kawannya. Dikisahkan ada seorang menteri yang usianya semakin menua. Meskipun demikian, ia ingin selalu tampil muda dan gagah di depan orang-orang. Tapi yang namanya usia tak mungkin bisa dibohongi, apalagi dengan warna janggutnya yang sudah mulai memutih. Suatu ketika, sang menteri akan mengadakan pesta yang hanya dihadiri oleh orang-orang pilihan. Dan untuk menambah semaraknya suasana pesta, Tuan Menteri tak lupa mengundang serta Abu Nawas. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas di rumahnya. Sesampainya di rumah Abu Nawas, salah satu pengawal berkata, Tuan Abu, nanti malam Anda diundang pesta di rumah Tuan Menteri. Mendengar kabar tersebut tentu saja membuat Abu Nawas kegirangan. Baik, nanti malam saya akan ke sana. Oh iya, sampaikan salam hormat saya untuk Tuan Menteri, balas Abu Nawas. Wah, asik nih, nanti malam saya akan menyantap hidangan yang lezat, batin Abu Nawas.
Singkat cerita, malam pun tiba. Abu Nawas bergegas menuju rumah Tuan Menteri. Setibanya di sana, Abu Nawas disambut hangat layaknya tamu kehormatan. Tuan Menteri lalu mempersilahkan Abu Nawas duduk bersama para tamu undangan yang lain. Dan tidak berapa lama kemudian, hidangan lezat mulai disajikan di atas meja. Melihat hal itu, Abu Nawas sudah tidak sabar untuk menyantapnya. Sembari mengambil hidangan di hadapannya, Abu Nawas berpura-pura berbosa basi. "Ngomong-ngomong, pesta dalam rangka apa nih? Jangan-jangan Tuan Menteri naik jabatan ya?" tanya Abu Nawas. "Bukan Abu Nawas. Ya, hanya pesta syukuran kecil-kecilan untuk menyambut tanggal hari kelahiranku," jawab Tuan Menteri. "Oh, pantesan," balas Abu Nawas. "Pantesan kenapa, Abu Nawas?" tanya Tuan Menteri penasaran. "Pantesan hidangannya enak-enak. Dan Tuan Menteri juga terlihat gagah dan berwibawa," puji Abu Nawas. "Ah, kamu bisa saja, Abu Nawas," balas Tuan Menteri dengan tersipu malu. Saat tengah asik menyantap hidangan, tiba-tiba salah satu tamunya berkata, "Maaf Tuan Menteri, janggut Tuan Menteri kayaknya sudah mulai beruban. Mungkin akan lebih indah Tuan jika janggutnya dicat menjadi warna hitam." Mendengar itu, Tuan Menteri yang tadinya berseri-seri mendadak berubah menjadi emosi. "Kurang ajar kamu, kau pikir aku ini sudah tua bangka? Kamu menghina saya," bentak Tuan Menteri. "Ampun Tuan Menteri, saya sama sekali tidak bermaksud demikian," jawab tamu tersebut ketakutan. "Pengawal, tangkap orang ini dan masukkan ke dalam penjara 3 hari. Perintah Tuan Menteri kepada para pengawalnya. Dengan sigap, para pengawalnya langsung menyeret tamu tersebut untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ternyata kemarahan Tuan Menteri tidak berhenti sampai di situ. Ia lantas bertanya kepada tamu undangan yang lain. "Apakah kamu lihat ada uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri. Karena takut dihukum, tamu yang ditanya kali ini menjawab dengan berkata bohong. "Hampir tidak ada Tuan Menteri," jawabnya. "Apa maksudmu dengan hampir?" "Pengawal, seret orang ini ke dalam penjara," teriak Tuan Menteri. Tamu kedua pun dibawa oleh pengawal untuk dimasukkan ke dalam penjara. Atas kejadian itu, suasana pesta yang tadinya meriah kini berubah menjadi menegangkan. Untuk ketiga kalinya, Tuan Menteri mengajukan pertanyaan yang sama kepada tamu selanjutnya. "Apa kau lihat ada uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri. Karena takut dihukum seperti kedua tamu sebelumnya, tamu kali ini menjawab dengan berkata bohong. "Sama sekali tidak ada Tuan Menteri. Bahkan janggut Tuan Menteri terlihat hitam dan indah," jawab tamu yang ketiga. "Wah, kamu pembohong," bentak Tuan Menteri. "Pengawal, berikan ia 10 cambukan di punggungnya, dan kemudian penjarakan dia selama sebulan," perintah Tuan Menteri. Akhirnya Tuan Menteri menoleh ke arah Abu Nawas, tapi Abu Nawas terlihat asik menyantap makanan, seolah sedang tidak terjadi apa-apa. "Apa kau lihat uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri. Abu Nawas yang sedang asik menyantap makanan tidak menghiraukan pertanyaan Tuan Menteri. "Hoi Abu Nawas, aku bertanya kepadamu," bentak Tuan Menteri. Mendengar namanya disebut, Abu Nawas pun menoleh ke arah Tuan Menteri dan menghentikan makannya untuk sementara. "Maaf Tuan Menteri, Tuan Menteri bertanya kepada saya," sahut Abu Nawas. "Iya, aku bertanya kepadamu. Apakah kau melihat uban di janggutku?" tanya Tuan Menteri. "Sebenarnya saya ingin menjawabnya Tuan Menteri, tapi saya ini kan buta warna, jadi saya tidak tahu mana warna hitam dan mana warna putih," ucap Abu Nawas. Ia pun kembali meneruskan makannya. Jawaban Abu Nawas yang singkat tapi menggelikan membuat Tuan Menteri tertawa terpinggal-pinggal. Wajahnya yang tadi penuh emosi seketika redam dan kembali tenang. Dan untuk mencairkan suasana, setelah Abu Nawas selesai makan, ia menceritakan beberapa kisah lucu yang membuat seisi ruangan penuh gelak tawa.
Ada sebuah kisah dari Abu Nawas yang membuat kita geleng-geleng kepala akan kecerdikan sang sufi satu ini. Pasalnya tak hanya sekali dua kali Abu Nawas mampu membalikkan keadaan. Bahkan malah balik menyerang, yang membuat lawan bicaranya mati kutu tak berkutik. Kali ini Abu Nawas sedikit didoakan mati dengan melalui sebuah pertanyaan. Tapi Abu Nawas, sufi jenius ini malah merontokkan mental lawan bicaranya. Berikut kisahnya. Kisah ini diawali dari ada seorang sufi asing bertanya kepada Abu Nawas. "Abu Nawas, kapan kiranya kau mati?" tanya seseorang kepada Abu Nawas. Walau mendapatkan pertanyaan yang nyeleneh, namun Abu Nawas tetap meresponnya dengan baik. Abu Nawas juga meminta orang yang bertanya tersebut agar menjelaskan pertanyaan itu. "Hah? Gimana? Coba jelasin maksud dari pertanyaan Tuhan tadi. Kok saya kurang paham ya?" pinta Abu Nawas dengan serius. "Begini Abu Nawas, kalau engkau nanti mati, saya mau nitip surat untuk mendiang ayah saya. Beliau itu sudah meninggal 10 tahun yang lalu," kata orang asing tersebut. Mendengar penjelasan orang asing tersebut, Abu Nawas pun merasa agak sedikit kesal. Walau demikian, Abu Nawas tetap menjawab permintaan dari orang asing tersebut dengan kalimat yang penuh makna. "Terima kasih sebelumnya atas kepercayaan Tuhan, tapi mohon maaf sebelumnya. Permintaan Tuhan itu nggak bisa saya penuhi," jawab Abu Nawas. "Loh, memangnya kenapa Abu Nawas? Ada masalah apa?" tanya orang asing tersebut kepada Abu Nawas. "Bukan apa-apa sih, tapi gimana ya? Gini Tuhan, saya tuh nggak tahu jalan arah ke neraka jahanam," jawab Abu Nawas. Kemudian mendadak wajah orang asing tersebut merah padam. Sambil menunduk, ia pun pergi dari tempat Abu Nawas berada. Dari kisah ini bisa dipetik sebuah pelajaran. Hendaknya lebih berhati-hati dalam bertutur kata. Sebab apa yang keluar dari mulut kita belum tentu akan bisa diterima dengan baik oleh orang lain. Selain itu, setiap perkataan yang kita ucapkan bisa saja membuat orang lain merasa tersinggung. Kisah selanjutnya. Abu Nawas adalah seorang penyair yang sangat cerdik dan pintar. Namun selain sebagai penyair, Abu Nawas juga dikenal sebagai mubalik di desa tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, suatu ketika Abu Nawas diminta untuk menjadi imam ketika hendak sholat Jumat. Selain itu, pada waktu tersebut Abu Nawas juga diminta untuk mengisi khutbah Jumat untuk memberikan ceramah keagamaan. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Abu Nawas pun mulai melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Ketika sampai di masjid, tidak lama kemudian terdengar suara azan. Dan tak lama berselang, datanglah masyarakat yang beragama Muslim dengan sangat ramai. Karena yang menjadi khatib kali ini adalah Abu Nawas, maka banyak sekali masyarakat Muslim yang datang ke masjid. Sebab dalam setiap ceramah keagamaan yang disampaikan oleh Abu Nawas sangat relevan terhadap isu-isu yang sedang berkembang. Akhirnya waktu yang ditunggu para jamaah pun tiba. Abu Nawas naik ke mimbar dan segera memulai khutbahnya. Khutbah tersebut dimulai dengan salam dan berlanjut pada materi yang akan disampaikan oleh Abu Nawas. Namun pada saat berkhutbah, Abu Nawas melihat para jamaahnya yang mengantuk, bahkan sampai tertidur. Melihat hal itu kemudian Abu Nawas berteriak, "Api, api, api!" dengan sangat keras. Hal tersebut sontak membuat para jamaah sangat terkejut dan berdiri mencari keberadaan api tersebut. Bahkan ada juga jamaah yang hanya saling pandang satu sama lain. Kemudian ada salah seorang jamaah yang menanyakan di mana apinya kepada Abu Nawas. Walau ada jamaah yang bertanya demikian, tapi Abu Nawas tetap melanjutkan khutbahnya. Kemudian keluarlah perkataan dari Abu Nawas, "Jika ada api yang dahsyat di neraka bagi mereka yang lalai dalam beribadah."
Maksud dari teriakan api-api dari Abu Nawas adalah api neraka tersebut. Barang siapa yang lalai dalam beribadah, maka ia akan merasakan panasnya api neraka. Usai melakukan ceramah tentang api neraka, kemudian Abu Nawas menutup khutbahnya dengan lantunan doa-doa. Setelah itu, Abu Nawas memimpin sholat Jumat dengan khusyuk yang diikuti oleh para jemaah. Ketika sholat, para jemaah masih teringat dan terngiang-ngiang dengan api neraka yang dikatakan oleh Abu Nawas dalam khutbahnya. Walau awalnya terkesan gagal dalam memberikan ceramah keagamaan karena banyak yang mengantuk dan tertidur, namun sesungguhnya Abu Nawas berhasil membuat para jemaah untuk selalu rajin beribadah. Sebab para jemaah selalu ingat dengan khutbah Abu Nawas, di mana saat itu ia mengatakan bahwa mereka yang malas beribadah akan merasakan panasnya api neraka.